Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan BED 4 tahun 2025 atau periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'atur Raufah, guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Salafiyah Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan BED 4 tahun 2025. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 207225138 pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di MTS Salafiyah Bantarsari pada kelas 75 dengan tema prestasi Khulafaur Rasyidin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pertemuan kali ini, mari kita doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas, nggih? Baca Asmaul Husna dan doa. Siap di tempat duduk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wa salatu wa salam lin nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridha matlubuna dunyana wa uhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya la rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Qala rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma suqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa inhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya absen dulu ya. Yang pertama Ahmad Ismu Kahfi. Iya. Fahmi Jamil. Iya. Fajar Aldiansyah. Iya. Fajri nggak ada. Vito. Habibi Ahmad. Himayatillah. Hadirah. Ehviana. Hadirah. Indana. Hadirah. Iqbal. Muhammad Hairul Anam. Muhammad Yusuf. Muhammad Ilham. Muhammad Nazril. Semuanya berarti dalam keadaan sehat apa tidak? Sehat, alhamdulillah. Kita punya jargon ya di MTS Salafiyah ya. Masih ingat? Masih. Ya, kalau masih ingat kita sama-sama ya. Siapa kita? MTS Salafiyah Bantarsari. MTS Salafiyah Bantarsari. Jaya, jaya, jaya. Yes, alhamdulillah masih hafal semuanya ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Yang kedua menganalisis prestasi Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin. Terus mengambil ibrah dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Ya, kita masuk ke dalam materi yang akan kita sampaikan ya. Yang pertama kita akan membahas prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Cung. 4.
Apa aja Mas Fajar? Mbak Ivi, apa Mbak Ivi? Abu Bakar As-Siddiq, Iya, Umar bin Khattab, iya, Utsman bin Affan, iya. Ali bin Abu Thalib. Oh iya, berarti ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pengertian dari Khulafaur Rasyidin, ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Khulafaur dan Rasyidin. Tadi sudah ya. 4 khalifahnya sudah kalian tahu. Yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, mereka masa jabatannya ada berapa? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Pengertian dari Khulafaur Rasyidin secara bahasa yaitu khulafa atau khalifah yang artinya pengganti, dan Rasyidin yang artinya mendapatkan petunjuk. Berarti Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan petunjuk. Yang pertama pengangkatan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Abu Bakar, wafatnya Nabi, terus ada pemilihan dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor memilih Sa'ad bin Ubaidah, sedangkan kaum Muhajirin memilih Abu Bakar As-Siddiq. Kesepakatan umat atau aklamasi dengan isyarat dari Rasulullah yang menjadi Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab diangkat setelah ditetapkan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar melalui wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan khalifah ketiga dipilih menjadi tim formatur yang terdiri dari beberapa sahabat yang mewakili umat Islam pada saat itu. Yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sama dengan lainnya yakni melalui musyawarah yang dilanjutkan dengan baiat oleh warga negara Madinah. Pencapaian dari khalifah yang tadi yang 4 apa saja, ada yang masih tahu? Seperti yang kalian tadi baca, kemarin ingat pencapaiannya apa saja? Seperti modifikasi Al-Quran, pembuatan masjid, penanggalan Hijriyah. Ya, ada yang tahu mereka? Tahu. Ada. Bagaimana seharusnya mereka memimpin? Jujur, bertanggung jawab, terus apa lagi, Mas Anggit? Disiplin, baik. Iya, sama saja dengan khalifah semua ya, keempat khalifah tadi ya. Mereka juga jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan tegas ya. Sama saja seperti pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Dari hadis ini, ada yang bisa baca? Alla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Iya. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Ya, akan saya bagi kelompok buat tugas kalian nanti pembuatan peta konsep dari prestasi Khulafaur Rasyidin ya. Saya akan bagi dari kelompok sebelah sana. Kelompok pertama ya. Tentang Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 2 kelompoknya Kafi tentang Umar bin Khattab, kelompoknya Mbak Silvi tentang Utsman bin Affan, dan kelompok 4 kelompoknya Mbak Indana tentang Ali bin Abu Thalib. Ya, ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya, sudah saya bagi ya. Ya. Nanti kita kerjakan. Kegiatan yang pertama akan saya bagi 4 kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan satu topik yang berbeda. Siswa mencari sumber referensi. Siswa membuat peta konsep atau mind mapping sesuai topik. Sudah pada tahu mind mapping seperti apa? Iya, sing kotak-kotak bisa kayak gitu yang pembagiannya. Setiap kelompok menunjuk 2 orang untuk mempresentasikan kepada anggota kelompok lain. Ya. Selanjutnya, mari kita
mengerjakan. Silahkan kertas yang tadi saya sudah bagi kepada kalian dikeluarkan. Iya, kita keluarkan, kita kerjakan ya. Silakan dibuka, kita mengerjakan mid mapping peta konsep atau mid mapping tentang Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Silahkan kita bikin peta konsepnya. Silahkan diselesaikan. Terus kelompokmu sudah ada gambaran? Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Iya, kita akan presentasikan ya. Satu-satu dari setiap kelompok maju 2 anak. Dimulai dari kelompok pertama. Silahkan kelompok pertama yang mau maju ke depan. Iya. Ayo. Silahkan. Di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Saputro dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fajar Aldiansyah dari kelompok 1. Dan teman-teman saya Anam, Aim, Ilham, dan Nasril. Kami akan mempresentasikan prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Menumpas kelompok pembangkang. 2. Kodifikasi Al-Quran. 3. Perluas wilayah. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan menutup presentasi kelompok kami. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo, siapa yang mau maju? Silakan kelompok 2 untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ismukafid dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelompok 2. Dan teman-teman kami Sonia Aulia Ahmad, Yusuf Al-Jamil, Iqbal Prasidho. Saya akan mempresentasikan prestasi Khalifah Umar bin Khattab. 1. Perluasan wilayah dakwah Islam. 2. Administrasi dan keuangan pemerintahan. Menetapkan kalender Hijriah. 4. Dewan Pemilihan Khalifah. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Silakan kelompok 3 maju untuk mempresentasikan mid mapping-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasus Sabila dan teman saya Aulia Silvi Ramadhani. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan Utsman bin Affan. 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. 3. Membentuk Angkatan Laut. 4. Perluasan wilayah dakwah Islam. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan, pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Imam. 2. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. 3. Pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. 4. Perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pertama, perluasan ke
ke Hurasah, Huzaifah bin Yaman memimpin pasukan Islam ke Hurasah. Kedua, perluasan ke Amerian, Salman Rabi'ah al-Bahilil diutus Utsman bin Affan berdakwah ke Marian. Ada pertanyaan apa enggak? Kalau tidak ada, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang selanjutnya dari kelompok 4. Silahkan dari kelompok 4 untuk maju. Lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himayatillah dan saya Deviana Sintia Putri. Dan ada dari kelompok kami, yaitu Iviana Ramadhani, Feza Anita Putri, dan Indana Jauhara Ahnaf. Saya akan mempresentasikan prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti penjabat yang kurang cakap. 2. Membenahi keuangan negara Baitul Mal. 3. Memajukan ilmu nahwu. 4. Pembangunan kota khulafah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah selesai ya, kita mempresentasikan hasil prestasi dari 4 khalifah. Pertama dari Abu Bakar As-Siddiq, prestasinya adalah menumpas kelompok pembangkang, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah. Itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dari Umar bin Khattab, perluasan wilayah, mengatur administrasi dan keuangan, terus menetapkan kalender Hijriah, serta pemilihan dari Dewan Khalifah. Itu dari Umar bin Khattab. Sedangkan dari Utsman bin Affan, itu apa aja? Yang pertama, kodifikasi Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, serta perluasan wilayah dakwah Islam. Selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib, mengganti pejabat yang kurang cakap, membuat Baitul Mal, pembangunan kota Kufah. Itu dari prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Sudah paham semua ya? Prestasi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Iya. Saya berharap dengan yang tadi Ibu sampaikan kalian sudah paham semuanya. Jikalau belum paham, monggo kalian tanya, bisa lewat grup atau ketika ada kelas lagi, atau enggak menemui Bu Guru di ruang guru. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup kegiatan hari ini. Mari kita doa bersama-sama ya. Silahkan untuk ketua kelas menutup kegiatan hari ini. Siap di tempat duduk, berdoa mulai. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqab wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, maaf kalau ada salah kata dan perbuatan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita pulang.